Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atia Sofia Lakesha dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Zafira Rahmawati dari kelas 11 IPA B. Perkenalkan, nama saya Fahina Rushda Fatimah. Perkenalkan, nama saya Maisa Syastiawan. Perkenalkan, nama saya Salwa Sandira. Kami akan melakukan percobaan uji asam dan basa dengan indikator alami. Bahan-bahan indikator alami yang kami gunakan yaitu buah naga, kol ungu, dan kunyit. Nah, sebelum kita melakukan percobaan pada kali ini, saya akan menjelaskan beberapa landasan teori yang mendukung pada praktikum kali ini ya. Nah, landasan yang pertama yaitu menurut Arrhenius, asam sebagai zat yang ketika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+, dan basa sebagai zat yang ketika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan OH-. Yang kedua, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberi ion H+ atau donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang menerima ion H+ atau akseptor proton. Dan yang terakhir adalah menurut Lewis, asam merupakan akseptor pasangan elektron, dan sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui bahan-bahan alami apa sajakah yang dapat dijadikan indikator alami asam dan basa. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi kepada asam dan basa apabila diberikan indikator alami. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi perbedaan dari perubahan asam dan basa sesaat setelah diberikan indikator alami. Pengujian asam dan basa. Pengujian asam dan basa dapat dilakukan dengan uji organoleptik atau pengujian dengan indera manusia, di mana asam berasa masam sedangkan basa berasa pahit. Yang kedua, pengujian dengan metode organoleptik berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan keracunan. Selanjutnya yaitu indikator asam dan basa. Yang pertama, indikator asam dan basa merupakan senyawa kimia sintesis atau alami untuk mengidentifikasi senyawa asam dan basa yang dapat berubah warna pada trayek atau range pH tertentu. Dan yang kedua, pengujian asam dan basa dengan indikator alami dapat dilakukan dengan bahan-bahan alami berwarna seperti bunga sepatu, kunyit, dan lain-lain. Pada kondisi asam, indikator alami menghasilkan warna yang lebih cerah, sedangkan pada kondisi basa, indikator alami akan menghasilkan warna yang lebih gelap. Nah, terakhir nih, asam dan basa memiliki sifat-sifat berikut. Rasa. Dari rasa, asam memiliki rasa yang masam dan basa memiliki rasa yang pahit ya. Sedangkan untuk pH, asam memiliki pH di bawah 7. Semakin rendah angka pH-nya, semakin kuat sifat asamnya. Dan basa memiliki pH di atas 7. Semakin tinggi angka pH, semakin kuat juga sifat basahnya. Sedangkan kandungan larutan asam mengandung ion hidrogen atau H+ dalam jumlah yang lebih besar, dan basa, larutan basa mengandung ion hidroksida atau OH- dalam jumlah yang besar. Dari sifat korosifnya, asam memiliki sifat korosif yang dapat merusak logam dan non-logam, sedangkan basa memiliki sifat korosif ketika bersentuhan dengan kulit dan dapat merusak jaringan atau menyebabkan luka bakar. Dan reaksi kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru jika dicelupkan ke zat basa, sedangkan kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah ketika dicelupkan ke zat asam. Dan yang terakhir adalah kandungan air. Asam
terurai menjadi hidrogen dan sisa asam, dan basa terurai menjadi hidroksida dan sisa basa. Teteskan beberapa pipet cairan dari kunyit tumbuk yang sudah diberi air panas dan disaring ke dalam sampel yang ingin diuji. Lalu diaduk hingga tercampur rata menggunakan sendok. Teteskan beberapa pipet cairan dari buah naga yang sudah direndam dengan air panas ke dalam sampel yang ingin diuji. Lalu aduk hingga tercampur rata dengan menggunakan sendok. Teteskan beberapa pipet cairan dari kol ungu yang sudah direndam dengan air panas ke dalam sampel yang ingin diuji. Lalu, aduk hingga tercampur rata menggunakan sendok. Kesimpulan dari percobaan ini adalah kunyit, buah naga, dan kol ungu dapat menjadi indikator alami untuk uji asam basa karena merupakan bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Kol ungu merupakan indikator uji asam basa yang lebih baik dibanding kunyit dan buah naga karena ekstraksi antosianin, pigmen yang larut dalam air kol ungu bila diteteskan dalam larutan asam atau basa mengalami perubahan warna yang sangat jelas.
antara larutan asam, netral, dan basa. Dan dapat disimpulkan pula bahwa larutan asam adalah air lemon dan cuka, larutan netral air mineral, dan larutan basa adalah air deterjen dan air sabun. Thanks for watching. Behind scene. Ini kayak jalan-jalan Guys, jadi hari ini kita mau bikin kimia S2. Kita mau bikin kimia S2.